Haleluya. Shalom Bapak Ibu, silakan duduk. Haleluya. Saya melihat wajah-wajah yang diberkati Tuhan. Amin. Coba boleh senyum dulu dong buat kiri kanannya. Wow. Bilang kamu diberkati. Kamu dilimpahi. Saya percaya ketika ada senyuman di situ berkat Tuhan turun atas setiap hidup kita. Amin. Nah, di dalam firman Tuhan, saudara, ada satu kisah. Ada seorang janda di kota Nain ya. Dan anaknya meninggal dunia pada waktu itu gitu ya. Anaknya masih muda dan seorang janda ini udah nggak memiliki suami, nggak memiliki siapa-siapa. Jadi dia sangat sedih gitu ya bahwa anak satu-satunya itu meninggal dunia. Akhirnya ketika dia mau menguburkan anak muda ini, dia ketemu Yesus, saudara, di tengah jalan. Ketika dia mau menguburkan anaknya yang sudah meninggal. Nah, Yesus melihat wanita ini menangis gitu ya. Wanita ini menangis, janda ini sedih banget gitu ya. Karena nggak ada siapa-siapa lagi yang bersama dia selain anak yang sudah mati ini gitu ya. Dan akhirnya Yesus berlari ketemu sama seorang janda ini. Dan dengan belas kasihan Tuhan, dengan belas kasihannya Yesus, akhirnya Yesus mengeluarkan satu patah kata kepada anak ini. Kata-kata itu adalah bangkitlah. Bangkitlah. Dan seketika itu juga gak sampai 5 menit, gak sampai 10 detik. Detik itu juga mujizat Tuhan itu terjadi atas anak ini. Anak ini hidup kembali, anak ini bangkit kembali. Amin. Saya percaya Bapak Ibu, kita perlu satu patah kata saja dari Tuhan, maka apapun yang besar daripada Tuhan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Yesus bukan hanya ahli untuk membangkitkan nyawa seseorang, mungkin anak muda di kota Nain ini, tetapi dia juga ahli membangkitkan apa yang kita pikir itu sudah mati dalam kehidupan kita. Mungkin kita berpikir hari ini, Pak, usaha saya lagi susah, lagi seret gitu ya. Aduh, pekerjaan saya nggak sampai target. Apalagi kita di bidang sales, marketing gitu ya. Dalam sebulan kita harus tutup buku gitu. Tapi saya percaya ketika kita berjalan sama Tuhan dan kita ketemu sama Tuhan seperti seorang janda ini ketemu sama Tuhan Yesus, maka sesuatu yang besar akan terjadi dalam kehidupan kita. Usaha kita akan bangkit kembali. Amin. Pekerjaan kita akan bangkit kembali. Hubungan kita mungkin yang sudah lama, seorang anak dan orang tua sudah nggak pulih gitu ya, tetapi ketika di situ ada Tuhan, semuanya dipulihkan sama Tuhan. Amin. Saya percaya hari-hari ini Tuhan akan memelihara kita, sekalipun keadaannya sulit, sekalipun keadaannya susah, sekalipun mungkin dalam hati dan pikiran kita berkata, wah mati gua gitu ya. Tetapi sekali lagi, Yesus sanggup menghidupkan apa yang sudah mati dalam kehidupan kita. Amin. Dan Dia akan memelihara kehidupan kita di waktu yang sulit ini dengan caranya yang ajaib. Saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang kaya, Bapak Ibu. Amin. Dia nggak pernah kehabisan cara untuk menolong kita. Kita yang kehabisan cara. Kita yang sekali bertanya, aduh Tuhan gimana nih gitu. Seringkali kita yang kewalahan gitu ya. Tapi saya percaya Tuhan nggak pernah kewalahan untuk memberkati kehidupan saya dan saudara. Amin. Kita buka Yohanes 10 ayat yang ke-10. Ayat tema kita hari ini, saudara. Saya beri tema kerajaan kelimpahan. Karena saya percaya kita hidup ada hari ini di dalam kerajaan kelimpahan. Amin. Yohanes 10 ayat yang ke-10 dikatakan bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saya percaya GBI Live diberkati. Amin. GBI Live dilimpahi oleh setiap berkat-berkat Tuhan. Nah, versi Alkitab yang lain di FAYH dikatakan, tugasku adalah memberi hidup yang penuh dan melimpah. Wow. Jadi saya mau Bapak Ibu Saudara merenungkan hari ini bahwa tugasnya Tuhan, tugasnya Bapa itu memberi kehidupan dalam kehidupan kita, memberi kelimpahan dalam kehidupan kita gitu ya. Nah, ketika kita mau hidup di dalam kelimpahan, kita harus tahu dan kita harus mengerti bahwa tugasnya Tuhan itu memberi dan memberkati, bukan mengambil apa yang kita punya, saudara gitu ya. Tugasnya Bapa itu memelihara, bukan memberi masalah gitu ya.
Coba bayangkan, Bapak yang di dunia aja itu memelihara kehidupan kita, memberkati kita gitu ya. Bapak yang penuh kelemahan saja itu memelihara kehidupan kita. Apalagi Bapak yang sempurna, Bapak yang gak ada celah, Dia pasti memberkati kehidupan kita, Bapak Ibu. Amin. Nah, tetapi terkadang banyak orang suka salah mengerti dan memahami. Kalau sesuatu yang buruk terjadi, usahanya bangkrut, pekerjaan yang gak baik, dia katakan itu datangnya dari Tuhan gitu ya. Tuhan yang mencoba mengambil, Pak. Tuhan mencoba membuat saya bangkrut, Pak. Tuhan yang membuat saya hari ini gak punya apa-apa. Tuhan ambil itu semua supaya saya memiliki waktu untuk ketemu sama Tuhan. Coba bayangin Bapak Ibu. Banyak orang yang saya sharing, counseling, bercerita seperti itu. Saya dulu ada, Pak. Saya dulu punya jabatan yang tinggi, tapi Tuhan ambil itu semua supaya saya memiliki waktu sama Tuhan. Saya cuma mau bilang gini kepada Bapak Ibu semua, saya mau GBI Live itu percaya bahwa tugasnya Tuhan itu memberi dan memberkati, bukan mengambil, Bapak Ibu. Amin. Kalau Dia mau menegur kita, Dia menegur dengan firman yang penuh dengan kasih. Dia nggak pernah menghukum, Dia nggak pernah menegur kita dengan cara udah gue ambil punya lo semua deh, biar lo nggak bisa apa-apa. No. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Kita punya Bapa yang baik. Amin. Tidak mungkin Allah di satu sisi ingin memberkati, di sisi yang lain juga ingin mengambil. Tuhan kita bukan Tuhan yang abu-abu gitu ya, kadang baik, kadang nggak baik gitu ya. Dia nggak punya moodnya dia itu selalu baik, Bapak Ibu. Nah, kita yang memiliki perasaan, terkadang kita yang memiliki mood. Hari Senin baik sama Tuhan, hari Selasa nggak baik sama Tuhan. Nah, itu manusia. Tetapi bagiannya Tuhan, Dia selalu memiliki apa yang baik untuk kehidupan kita, Bapak Ibu. Dia nggak pernah memberikan apa yang jahat, apalagi mengambil apa yang kita miliki, gitu ya. Nah, Allah ingin saudara dan saya memiliki lebih dari cukup, bukan hanya sekedar bertahan, tetapi hidup di dalam kelimpahan untuk sebuah tujuan ilahi. Jadi Bapak Ibu diberkati Tuhan hari ini, itu ada sebuah tujuan ilahinya, Bapak Ibu. Bukan hanya memperkaya diri sendiri, tetapi kita mau memberkati banyak orang. Amin. Bukan hanya kita mau memperkaya diri sendiri, tetapi kita mau menjadi terang buat banyak jiwa. Amin. Nah, saya pun juga seperti itu, Bapak Ibu. Saya sama istri selalu belajar untuk memberkati. Bukan hanya sekedar kita di saat kita kelimpahan, di saat mungkin kita punya banyak uang gitu ya. Tetapi masalah kelimpahan itu bukan tentang nominal, bukan tentang dikit dan banyaknya yang kita beri gitu ya, buat orang. Tetapi karena ekspresi kita, hati kita yang melimpah karena rasa syukur kita kepada Tuhan, otomatis kita nggak bisa berhenti untuk melakukan apa yang baik untuk banyak orang, Bapak Ibu. Sekali waktu saya dan istri habis pulang pelayanan gitu ya, habis pulang bekerja malam hari jam 10 malam, jam 11 malam gitu. Kita melihat di dekat komplek rumah kita ada yang berjualan sendal dan sepatu gitu ya. Sendal dan sepatu itu dibopong sama dia gitu ya, dipandu gitu. Nah, jalannya tuh udah lemes-lemes Bapak Ibu, udah lemes banget gitu ya, udah lemes banget karena udah jam 11 malam. Kami, saya dan istri udah masuk ke dalam komplek di dalam rumah gitu ya. Kemudian istri saya bilang sama saya, yang coba balik lagi deh, kita cari bapak itu gitu ya. Nah, saya kan nggak mungkin bilang enggak ya kalau sama istri, bener nggak bapak-bapak? Bener gitu ya. Jadi saya bilang aja, oke, kita cari gitu ya. Kita cari, sekalipun mungkin waktu itu sudah malam, hujan, baru hujan dingin. Saya pengen cepat nyampe ke rumah, saya pengen cepat istirahat, tapi saya dengerin apa kata istri saya gitu ya. Istri saya sudah bersabda, ya saya lakukan. Akhirnya kita balik putar komplek, kita keluar komplek gitu, kita cari-cari orangnya. Mana ya? Gitu ya. Mana kok nggak ketemu? Dan akhirnya singkat cerita, kita ketemu juga sama penjual sendal dan sepatu ini. Dan akhirnya kita bertanya, Pak, dari kapan Bapak menjual? Aduh Bu, aduh Pak, udah dari pagi, dari siang jualan saya belum laku-laku juga, masih sepi gitu ya. Coba bayangkan kalau kita nggak balik, kalau kita nggak ngasih berkat, Bapak ini nggak memiliki berkat di waktu hari itu. Dan akhirnya
Saya dan istri mencoba untuk memberkati, nggak banyak gitu ya, nominalnya nggak banyak, tetapi kita senang karena kita sudah memberi, karena kita sudah memberkati. Nah, kadang Tuhan memberikan kepekaan dalam kehidupan kita, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Biasanya kita hanya memikirkan diri kita sendiri, benar ya? Ya udah, yang penting gua aman gitu ya, yang penting saya aman, pulang ke rumah, bisa istirahat gitu ya. Tetapi bayangkan Bapak Ibu, ketika hati kita sudah dipenuhi sama Tuhan, ketika pikiran kita sudah dipenuhi sama pikirannya Tuhan, kita memiliki kasih yang gak terbatas, Bapak Ibu. Amin. Kita memiliki kasih yang meluap-luap dan ekspresinya adalah memberi. Gitu. Sekali lagi, bukan masalah nominal, bukan tentang 50.000, bukan 100.000, bukan 1 juta. Tetapi ini tentang ekspresi kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Jadi bukan hanya sedikit Tuhan mau memberkati kita, tapi sampai berlimpah. Bahkan overwhelm gitu ya, membanjiri saudara, sampai saudara penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Aduh Pak, kayaknya sulit deh, besok aja saya nggak tahu mau makan apa. Bapak Ibu, yang perlu kita ubah hari ini itu adalah cara berpikir kita. Kadang-kadang yang mujizat nggak terjadi dalam kehidupan kita gitu ya, itu karena pikiran kita yang membatasi kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Mau nggak hari ini kita belajar sama-sama untuk mempercayai Tuhan bahwa Dia kaya untuk memberkati kehidupan kita. Saya sering sekali dalam hidup ini Bapak Ibu, saya full timer gitu ya, saya pelayanan, saya apa, dan sering kali saya juga nggak memiliki nominal yang banyak gitu ya. Tetapi karena mungkin hati kita sudah dipenuhi sama Tuhan, kita juga mau terus bergerak untuk memberkati banyak orang. Amin. Hati kita harus dipenuhi dengan hatinya Tuhan. Pikiran kita harus dipenuhi dengan pikirannya Tuhan. Jadi kalau hari ini mungkin Bapak Ibu sedang mengalami krisis atau sepertinya sedang bertahan, ingatlah bahwa Allah sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Dia bekerja supaya apa, Pak? Dia bekerja supaya hidup kita penuh dengan melimpah. Pekerjaanmu penuh dengan melimpah. Amin. Keluargamu penuh dengan melimpah. Anak-anakmu penuh dengan melimpah. Keturunan-keturunanmu penuh dengan melimpah. Amin. Bahkan Mazmur Daud berkata bahwa anak cucu orang benar tidak akan meminta-minta roti. Wow. Kita mau keturunan kita tidak akan meminta-minta roti, tetapi kita mau keturunan kita menjadi berkat buat banyak orang. Nah ini Kristen, saudara, ini pengikut Tuhan, gitu ya. Ini bukan hanya sekedar gereja-gerejaan, saudara. Saya mengajar Bapak Ibu semua nggak gereja-gerejaan. Wah, kita banyakin cabang, kita banyakin no. Yang saya mau kita benar-benar menjadi berkat dan menjadi terang buat banyak orang. Di luar sana banyak orang masih hidup di dalam kegelapan. Nah kita yang hidup sudah ada di dalam terang, kita mau menerangi apa yang gelap itu, saudara. Amin. Kita mau menerangi apa yang gelap itu. Matius 22 ayat yang ke-32. Matius 22 ayat yang ke-32 dikatakan, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Wow. Allah kita bukan Allah orang mati, tetapi Allah kita adalah Allah orang hidup. Amin. Dia nggak mati, dia hidup, saudara. Bahkan di saat saudara beristirahat, tidur di tengah malam gitu ya, enak nyenyak pulas gitu ya, Tuhan nggak tertidur. Amin. Untuk apa? Untuk menjaga saudara, untuk menyertai saudara, bahkan untuk memberkati kita semua. Amin. Kenapa Pak? Tuhan gak terlelap, tertidur gitu ya. Dia gak mau ketinggalan cerita dari dalam kehidupan kita. Bagi dia setiap cerita kita itu adalah spesial. Amin. Dan saya percaya bahwa hidup kita itu spesial di mata Tuhan. Kalau dulu ada mobil Kijang tiada duanya, tidak ada duanya gitu ya. Nah kita semua sama. Di mata Tuhan kita tidak ada duanya. Gitu ya. Setiap kita memiliki cerita yang berbeda-beda, tetapi saya percaya kita punya Tuhan yang sama.
Tuhan yang sanggup melimpahkan segala berkat di tengah-tengah kemustahilan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Nah, Allah selalu ada di setiap generasi untuk memberkati. Dia ada di generasinya Abraham, Ishak, dan Yakub, dan dia juga ada di dalam generasi kita hari ini, dan dia ada di generasi seterusnya. Untuk apa, Pak? Untuk memberkati dan menolong kita. Saya sampai mencari gitu ya, saking penasarannya. Kalau kita kan kalau udah ngomongin tentang uang, cuan itu semangat banget ya, karena kita pengen memiliki uang yang banyak gitu ya. Nah, saya sampai cari di dalam Alkitab, itu kata uang itu ada 130 kali, Bapak Ibu. Dalam versi TB itu ada sebanyak 130 kali. Nah, itu membuktikan kekurangan tidak ada di dalam kamus kerajaan Allah. Wow, di dalam kerajaan Allah tidak ada yang namanya kekurangan. Tidak ada yang namanya kekurangan. Amin. Tidak ada yang namanya kekurangan. Tetapi berkelimpahan ada di dalamnya. Ada di dalam kamusnya kerajaan Allah. Jadi di dalam kamusnya kerajaan Allah itu adalah kelimpahan. Seperti Yohanes 10 ayat 10 ini. Dia akan memberi kita hidup dan hidup dalam penuh dengan kelimpahan. Penuh dengan melimpah. Amin. Kalau dulu kita pernah ditolong Tuhan, hari ini juga kita akan pasti ditolong. Yes. Jadi kebaikannya Tuhan itu bukan karena musim, nggak tergantung dengan hari gitu ya. Kalau kita mungkin masih membaca semuanya, mungkin seringkali, wah kalau hari Senin hari yang buruk Pak, gitu. Bahkan saya punya orang tua kalau masuk ke rumah sakit hari Sabtu apa hari Minggu dia nggak mau pulang, sial katanya, apes. Untungnya mereka belum di dalam Tuhan gitu ya. Kalau dia udah di dalam Tuhan ngomong kayak gitu ke saya lebih shock Bapak Ibu. Saya lebih shock lagi gitu ya. Nah, buat kita ada hari-hari tertentu yang apes, hari-hari tertentu yang sial. Tetapi buat Tuhan setiap hari itu adalah spesial. Amen. Itu adalah penting buat kita. Amin. Nggak ada hari yang apes di dalam Tuhan. Hari yang sial itu nggak ada. Yang ada tuh terkadang Tuhan mencoba supaya kita nggak kesana, supaya kita nggak celaka. Amin. Semuanya bertujuan untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kalau hari ini yang muda-muda mungkin, aduh Pak, gua kapan nih dapet jodohnya gitu ya. Aduh Pak, gua kapan nih nikahnya. Saya percaya waktunya Tuhan itu akan terjadi. Amin. Amin. Saya dulu itu nggak mau nikah. Bahkan istri saya itu ketika kita udah menikah ya, dia bilang dia juga nggak mau nikah tadi, mau independen aja. Gue udah kerja, udah ini bisa sendiri gitu ya. Dan saya juga kalau saya cara pandangnya beda. Aduh takut gagal nih, takut kayak keluarga saya, mama papa saya itu cerai dari saya bayi gitu ya. Eyang saya, nenek saya, sama kakek saya itu cerai dari bahkan saya masih kecil. Jadi dari kecil saya itu udah diperlihatkan rumah tangga yang broken, yang rusak gitu, sampai di dalam hati dan pikiran saya nggak akan nikah, karena saya takut saya gagal gitu. Tapi ketika Tuhan memulihkan saya ketemu sama Yesus di perjalanan seperti janda pada waktu itu ya di kota Nain. Semua pikiran saya yang berkata, keluarga kamu gagal, kamu nggak bisa, kamu sial, kamu apes. Tuhan hapuskan itu semua. Tuhan ubah cara pikir saya, Tuhan ubah cara hati saya, cara mata saya untuk melihat semuanya. Saya rindu kita semua, cara kita melihat semuanya itu diubahkan sama Tuhan siang hari ini. Akhirnya kita berdua menikah gitu ya. Yang tadinya saya nggak mau nikah, istri saya juga nggak mau nikah. Lo bayangkan, akhirnya kami menikah gitu ya. Nah, semua ada waktunya, semua ada masanya. Dan saya percaya hari ini yang harus kita lakukan adalah kita berjalan sama Tuhan day by day, waktu demi waktu, hari lepas hari. Dan kita akan melihat
apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita itu baik. Amin. Itu baik. Saya berdoa hari ini kalau ada mungkin luka di dalam hati kita karena kita takut untuk melangkah gitu ya, untuk takut berkeluarga, takut untuk bertahan, takut untuk kerja dan semuanya. Hari ini saya berdoa untuk setiap jemaat GBI Life semuanya dipulihkan sama Dia. Semua disembuhkan. Setiap luka-luka, setiap kekhawatiran, setiap kepahitan di dalam hati. Mungkin hari ini kita ada di dalam hati kita, aduh Pak, aku belum bisa ngampunin orang tua saya gitu ya, mungkin adik saya, kakak saya. Hari ini semua itu hilang. Hapus dalam nama Yesus. Amin. Yes. Saya pun bisa mengampuni papa saya yang waktu itu notabene 30 tahunan lebih meninggalkan saya. Dan akhirnya saya bilang sama dia, udah Pak, gak usah inget-inget itu. Aku udah percaya sama Yesus. Coba bayangin. Yang aku kedepanin, yang saya kedepanin itu adalah Yesusnya. Karena buat saya, tanpa Yesus saya gak bisa mengampuni. Tanpa Yesus saya gak bisa memberkati. Tanpa Yesus saya gak bisa mengasihi. Tanpa Yesus bahkan saya gak bisa ada di tempat ini. Semua hanya karena Yesus. Jadi kata Bu Jos, kalau kita mau bermegah, kita bermegah karena Tuhan. Amin. Bukan bermegah karena kekuatan kita. Berkat yang kita punya itu dari Tuhan. Jangan berpikiran, karena saya bekerja lebih baik. Yes, itu benar. Kita menyiapkan wadahnya, gitu ya. Tetapi Tuhan yang memberkati berkatnya. Amin. Kita mau dilimpahi oleh setiap berkat-berkat Tuhan. Kita mau melihat mujizat. Hari ini saya juga bersuka cita Bapak Ibu. Anaknya Pastor Yoel, si Reina itu yang 820 gram lahirnya itu, hari ini untuk pertama kalinya dia ke gereja. Akhirnya tadi pagi saya ngeliat Ibu Gembala gitu ya, gendong sama omanya gitu, akhirnya ke gereja. Kalau saya melihat dia, saya melihat hari ini ada mujizat. Saya melihat dia itu seperti mujizat, saudara, gitu ya. Dan saya teringat untuk kita semua. Kalau mungkin Bapak Ibu merindukan mujizat hari ini, mujizat masih ada buat kita semua. Mujizat masih ada buat kita semua. Makanya Daud menulis di Mazmur 23 ayat yang ke-1 dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Di dalam hatinya gembala itu mau memberi kita makan, memelihara, memberkati. Itu tugasnya gembala. Tugasnya gembala bukan memberi kematian gitu ya, bukan mengambil, bukan memberi sakit penyakit gitu ya. Tugasnya gembala adalah supaya kita tidak hidup di dalam kekurangan, tetapi kelimpahan. Amin. Mazmur Daud membuat kita menyadari bahwa Dia adalah gembala yang baik, takkan kekurangan. Takkan kekurangan. Kalau Bapak Ibu merasa kurang hari ini, bilang sama jiwa kita, takkan kekurangan aku. Takkan kekurangan. Sampai kita melihat realitas surga itu turun dan mata jasmani kita melihat itu terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Bayangkan Bapak Ibu, semua yang kita lihat ada hari ini, awalnya juga nggak ada. Bener ya? Awalnya juga nggak ada. Dulu kita mau punya rumah, artinya belum ada rumah. Tetapi sekarang kita punya rumah. Dulu kita nggak punya motor, sekarang udah punya motor. Dari yang tidak ada menjadi ada. Bahkan dunia ini diciptakan tadinya nggak ada. Tetapi ketika Allah berfirman, semuanya jadi. Kita rindu hari ini sebelum ibadah ini berakhir, Tuhan mengeluarkan sepatah kata aja untuk kita dan semuanya itu jadi. Amin. Dan semuanya itu juga jadi. Di Filipi 4 ayat yang ke-19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Siang hari ini saya rindu, biarlah kita menyadari bahwa Allah saya dan saudara itu kaya. Amin. Dia akan mencukupkan segala keperluan menurut apa? Kekayaan dan kemuliaan. Jadi takarannya itu adalah takarannya Tuhan. Kita seringkali mau takarannya
sendiri. Tuhan yang paling mengerti lah. Kita lagi butuh apa gitu ya. Kita lagi mau apa. Tuhan yang paling tahu. Biarkan dia menjadi manajer kehidupan kita Bapak Ibu. Kalau enggak kita pusing gitu ya. Kemarin saya mendengar ada orang bersaksi sama saya gitu ya. Pak, kalau saya nggak ada duit 40 miliar di rekening, saya pusing. Bayangin 40 miliar loh. Orang Surabaya gitu. Ada lagi, Pak, rekening saya tinggal 20 miliar. Saya pusing, keluarganya stroke semua. Saking berpikir tinggal dikit. Coba bayangkan. Tapi kan buat kita 20 miliar itu banyak banget gitu. Artinya apa? Melimpah sukacita itu bukan tentang nominal yang kita punya. Sukacita adalah cerita perjalanan kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Amin. 40 M loh. Keluarga saya semuanya stroke, Pak. Waduh. Coba itu kasih ke saya. Bayangkan Bapak Ibu. Nah, seberapa sering sepertinya kita ada di dalam keadaan yang sulit dan ingin sepertinya menyerah. Saya mau bilang sama saudara, kita punya Tuhan yang gak pernah menyerah. Kita punya Tuhan yang gak pernah kewalahan. Kita punya Tuhan yang gak pernah gagal dalam kehidupan kita. Kita bisa gagal. Rencana kita bisa gagal. Apa yang kita pikirin bisa gagal. Tetapi apa yang Tuhan pikirin tentang hidup kita, itu gak pernah bisa gagal. Amin. Aduh Pak, saya maunya kerjanya seperti ini. Udah ikutin aja Tuhan mau kemana. Tuhan akan memperlihatkan caranya. Karena Tuhan bukan jago berkata-kata saja dalam hidup kita, tetapi Dia ingin menunjukkan kemampuannya. Dia ingin menunjukkan keajaibannya dalam kehidupan kita. Saya berdoa hidup kita semua melimpah. Kita tidak berkekurangan. Seperti Mazmur Daud 23 ayat yang ke-1. Takkan kekurangan aku. Amin. Semuanya berawal dari hati. Dari hati yang mengucap syukur, itu akan membuahkan mujizat yang besar. 5 roti dan 2 ikan. Awalnya dari mana? Awalnya dari perkataan. Yesus bilang sama murid-murid, coba angkat tangan. Kita bersyukur sama Tuhan. Kita bersyukur dengan apa yang ada. Akhirnya 5.000 orang cukup untuk makan pada waktu itu. Bayangkan, semua dimulai dengan hati yang penuh dengan rasa syukur. Itu melimpah. Itu melimpah. Amin. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Matius 6 ayat yang ke-34 dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kita baca sama-sama saudara. Matius 6 ayat yang ke-34 dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Dikatakan hari esok mempunyai kesusahan sendiri. Jangan sampai kita kehilangan sukacita hari ini. Amen. Karena kekhawatiran kita di hari yang akan datang. Hari yang akan datang, di situ ada Tuhan. Di tahun yang akan datang, di situ ada Tuhan. Hari-hari kita akan penuh dengan kebaikan Tuhan. Hari-hari kita akan penuh dengan keajaiban dan penyertaan Tuhan. Amin. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Yes, yes, Lord, yes. Aku punya Tuhan yang